so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Kita tetap berdiri aja. To honor the word of God, untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca ayat landasan firman Tuhan hari ini. Lukas 2 ayat 13 sampai yang ke-14. Yuk, ngomong, katakan dengan keras. 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pastor akan mulai series of Christmas message sepanjang bulan ini. Pastor Ali akan mengikuti setelah ini dengan judul Damai Sejahtera. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan dok, silakan dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Bisa gak katakan kiri kanan? Suami istri, orang tua anak. Sudahkah amen, kau miliki. Udah punya belum Pak? Damai di hatimu. Udah belum? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Lihat denger ini. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Istri itu seringkali bilang, hanya Gucci maksudnya, yang sanggup. Tapi kita mau ganti dengan bukan mengenai merek-merek itu. Hanya Yesus yang sanggup. Bukan hanya mobil yang sanggup. No. But hanya Yesus yang sanggup. Hanya THR yang sanggup. Oh, that's good. But bukan itu. Hanya Yesus yang sanggup. Ayo berikan tepuk tangan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupku. Ini buat yang terakhir boleh kita ngobrol ya. Apa sih menurut kalian damai sejahtera? Hidup yang penuh damai sejahtera itu gimana sih? Mak, gue tahu tembak dia. Kalau menurut kamu hidup damai sejahtera itu yang gimana sih? Be honest. Yang menurut hidup yang penuh damai gitu. When bad things happen, you still feel content. Walaupun Kamu ada tetap hal-hal cukup walaupun merasa cukup. itu buruk. Itu damai sejahtera. Come on, that's a good answer. Kayaknya kamu yang khotbah lebih asik gitu ya. Ada lagi nggak? Ada what is damai sejahtera? Bro, yang Majiju, siapa nama kamu? Matthew. Kalau menurut kamu damai sejahtera apa? Apakah bersama dengan si Pinky di sebelah atau teman atau apa? Sorry banget loh. Iya gitu. Iyanya sorry loh, lu belum nembak ya mungkin ya. Oh, udah berapa bulan? Udah berapa tahun? Mau 2 tahun. Udah kapan diresmikan belum? BPN akan dibuka sekarang. Oh, just kidding. Menurut kamu, Matt, hidup penuh damai sejahtera itu apa sih? Gak ada yang salah benar ya. Kita jangan terlalu rohani lah. Jawaban bagi diri lo, hidup penuh damai sejahtera itu kayak apa? Hidup yang menikmati hidup lah. Menikmati hidup. Ya. Hidupnya nikmat begitu ya. Oke, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Matthew. So banyak orang yang
Punya jawaban banyak banget. Kamu bisa duduk kali, aduh kasihan banget. You can sit down. Kalau kamu apa? Kalau yang hidup penuh damai sejahtera? Ketika kita dalam banyak masalah, kita masih merasa bahwa Tuhan selalu ada. Itu jawabannya emak kali gitu loh. Emang, Lu punya jawaban sendiri dong? Ya enggak, oke, that's good. Walaupun ada masalah, tapi di hati rasanya damai, tentram, terus selalu ada Tuhan dalam hidup kita. jadi damai itu bukan berarti bebas masalah, bukan ya? Bukan bebas hambatan, tapi dari dalam itu yang penting. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Loh, saya percaya firman Tuhan tadi yang kita baca dikatakan waktu pesan Natal di tempat yang gelap itu, tiba-tiba malaikat keluar, bala tentara sorga keluar, bernyanyikan kemuliaan Allah bagi di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Di bumi ini termasuk di keluarga kita juga loh, katakan amin. Bumi termasuk di perusahaan kita, termasuk di lingkungan kita. Dan saya percaya di bumi termasuk di Jakarta. Siapa yang percaya Indonesia lagi butuh damai sejahtera? Orang-orang lagi suntuk banget gitu. Orang-orang jadi begitu garang hari-hari ini. Kayaknya damai sejahtera itu. Wah, and itu yang kenapa di firman Tuhan berkata damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar manusia tapi harus berkenan kepada Tuhan. Sebab itu di GC kita lebih baik mempersiapkan umat yang berkenan, umat yang layak daripada hanya umat yang banyak. Nice untuk punya umat yang banyak, tapi bukan itu yang pastor mau. Tapi mau lihat kalian jadi karena orang yang berkenan, manusia yang berkenan akan memperoleh damai sejahtera. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Karena Yohanes udah lihat tahun 2023 di Wahyu 6 ayat 4, di mana waktu ada tulah yang diberikan di bumi, ada majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil apa? Damai sejahtera dari atas bumi. Jadi memang hari-hari ini yang dicuri oleh iblis, yang dicuri oleh kuasa kegelapan adalah damai sejahtera. Percayalah, nyetir di Jakarta perlu damai sejahtera. Apalagi kalau lihat ibu-ibu yang ngesen ke kanan, beloknya ke kiri. Apalagi menghadapi orang-orang yang di jalur kanan, lambatnya luar biasa gitu. Yang setuju katakan amin. Jangan coba-coba ngelakson hari-hari ini. Bisa keluar parang, saudaraku. Karena itu yang dikatakan di Wahyu. Dikatakan sehingga mereka saling bunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Orang-orang cuman karena kesinggung di jalanan. Karena udah damai sejahtera udah diambil. Hari ini mungkin kamu dapat apa yang kamu mau. Yang kamu impikan. Tapi jujur yuk. Adakah damai sejahtera di hatimu? Karena tadi dikatakan damai sejahtera itu bukan adalah melulu jalan enak, bukan melulu mobil yang besar, bukan hanya rumah besar, hidup mewah, semua dapat. Karena anak-anak muda sering kali bilang, oh yang penting gue kaya, yang penting gue ngetop, yang penting gue dapat semua, yang penting gue bisa naik bisnis kelas, yang penting gue bisa ke Amerika. Itulah damai sejahtera. Coba tanya sama orang-orang yang sudah pernah sampai di situ. Tanya sama orang-orang yang kaya, yang sudah mau mati di ICU. Om, tante, mau apa lagi? Kita pikir nih orang-orang yang perlu damai sejahtera nih, yang udah punya semuanya. Dia bilang, I wish saya bisa balik waktu untuk kembali sama anak-anak saya. Sama istri saya. Saya punya ada waktu lagi untuk berdamai dengan teman-teman saya. Karena banyak orang kaya yang kesepian, banyak orang kaya yang cerai, banyak orang kaya yang gak dapatkan bisa makan sama-sama. Dia punya meja makan segede bagong, tapi dia cuma makan sendirian. Well, pastor bukannya anti kekayaan, bukan anti semua nyaman. That's good, kamu punya mimpi untuk menjadi orang berhasil. Harus menjadi orang yang diberkati, itu hatinya Tuhan. Tetapi harus jujur hari ini, kamu mau pilih dapat semuanya, atau kamu gak ada damai sejahtera. Yang pastor mau adalah, kamu punya dua-duanya.
Bagaimana bisa punya dua-duanya? Ini yang akan saya jelaskan dari ayat yang akan kita baca berikut di Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Baca ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Hidup ini mempunyai dua bagian. Semua bilang dua bagian. Kita mempunyai internal, bagian dalam kita, tapi kita juga punya eksternal. Ya, bahkan di gereja ini selalu berkata kita harus hidup inside out. Apa yang berhasil di dalam, apa yang kita jaga di dalam akan merubah yang di luar. Katakan amin. Di mana dunia hari-hari ini sedang tidak berkata seperti yang penting kamu keren di luar, gak peduli yang di dalam. Bahkan firman Tuhan di Amsal 4:23, jagalah hatimu. Siapa yang setuju kalau hati itu gak kelihatan di luar, tapi hati di dalam, katakan amin. Jaga internalmu dengan waspada, supaya ada aliran kehidupan keluar. Banyak orang seringkali yang penting ada kehidupan di luar, tapi gak jaga internalnya. Kita setuju bahwa yang di dalam itu adalah hal-hal yang spiritual, katakan spiritual. Wow, kita percaya bahwa, tapi ada juga yang dikata ini di luar adalah materi. Pastor percaya kita perlu ada materi, kita gak naif banget, lu manusia spiritual, doa aja doa. Ada ora, ada labora, kerja, doa, spiritual, tapi ada juga kerja untuk dapatkan materi. Yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tapi masalahnya hari-hari ini orang yang percaya inside out dulu, oke, aku harus kuat di spirit dulu, baru cari dulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan padaku. Itu yang kita percaya. Tapi hari-hari ini kita mulai bilang, oke, pastor, sorry, gak pelayanan dulu deh, gak doa dulu deh. I need to concentrate on this. Ini yang penting, pastor. I love prayer, aku suka nyembah, aku suka hal-hal Bible study, tapi no time, sorry banget. Yang spiritual ini kayaknya gak keren, I need this. Itu gak bisa bayarin uang sekolahku, itu gak bisa bayarin uang kawinku. This is care. Sehingga kita mulai, tanpa kita sadari, dulu kita menjadi orang yang inside out, sekarang jadi out. Setelah kita tahu bahwa yang di luar ini adalah sementara, katakan sementara. Kita beli baju yang bagus, paling orang tepuk tangan cuma seminggu. Sementara yang di luar. Yang kita cari benar-benar, yang kita sampai war di online. Kita berani bayar apa, untuk harga yang begitu mahal, kita kejar, kita korban utang santong sendiri. Cuman untuk yang sementara. Ingat, kalau orang cuma mau di luar. Mungkin suamimu tepuk tangan, saya nggak anti operasi plastik ya. Tapi kalau ada orang yang cuma mau supaya ada orang dihargai karena dia menjadi dioperasi semuanya. It is good, tapi cuma sementara. Suamimu, ayo lagi dong, kasih yang lebih lagi dong, kasih lebih lagi. Setelah kita mulai melupakan yang di dalam yang disebut kekal. Sementara, kekal. Tapi banyak orang yang kejar sementara ini. Sukacita yang sementara. Mabok. Enak kayak di sorga ketujuh bro. Sementara. Habis itu hangovernya lama. Sementara. Drugs. Wah seneng. Ketawa-tawa. Sementara. Habis itu sakaunya. Belum lagi barang-barang yang dijual. Dunia selalu yang di luar ini sementara. Bugi dulu 6 pack. Tapi sementara. Sekarang 1 pack begitu ya kan. Tapi yang kekal. Yang dilihat oleh Prita istrinya bukan yang di luar. Tapi dia lihat ada seorang yang kekal yang namanya karakter, sifat Kristus, kasih Tuhan. Itu kekal dalam hidupnya. Banyak orang bilang yang penting aku keluarga pastor. Internal, inside out. Orang yang keluarga yang sehat, bangsa yang sehat. Kita selalu di gereja ini kita ajar, yuk menangkan keluargamu dulu. Jangan
tinggalkan yang lain buat keluarga. Ada keluarga di dalammu, tapi di luar kita juga perlu ada pekerjaan, ada karir, ada pelayanan. Ini bukannya salah juga. Kita punya keluarga, kita perlu cukupi, bahkan kita bekerja, kita punya karir, bahkan kita melayani sebagai tugas kita. Tapi banyak orang akhirnya tidak lagi memperhatikan insight dia. Bahkan orang banyak pria nggak lagi betah di dalam rumah keluarga. Karena di keluarganya nggak menemukan keluarga yang benar. Dia menemukan cuman keluarganya cuman tukang minta uang. Nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji, nggak pernah didoakan. Banyak pria-pria, suami-suami akhirnya merasakan this is not family. Ini gua cuman digerogotin. Nggak pernah disayang-sayang begitu. Sehingga mereka nggak butuh lagi keluarga, mereka lihat di pekerjaan ada orang yang puji gua. Ada sekretaris yang bilang, Bapak cakep deh hari ini, Bapak keren deh hari ini. Makanya dia lebih betah di pekerjaan, betah di karir. Bahkan maaf loh, ada orang-orang yang sibuk pelayanan, tapi keluarganya jauh daripada Tuhan. Apa artinya kamu punya semua ini, tapi kamu kehilangan nyawa itu di dalam. Begitu banyak orang sukses pelayanan, gak salah pelayanan, gak salah berkarir, tapi dia kehilangan keluarganya. Dia kehilangan anak-anaknya. Beberapa waktu lalu saya lagi ikut retreat di Bali dengan istri saya mengenai marriage. Pagi-pagi saya ditegur Tuhan mengenai ini. Ada Ines, ini saksinya. Saya WA di grup keluarga, saya bilang, Daddy minta maaf. Sejak Daddy jadi pastor, Daddy lebih banyak dengerin orang lain daripada dengerin kalian. Daddy minta maaf sama mami, sama anak-anak. Lebih banyak peluk orang lain daripada peluk kalian. Minta maaf kalau seringkali waktu buat orang lain lebih banyak daripada kalian. Karena Tuhan bilang sama saya, apa gunanya kamu punya pelayanan begitu banyak? Apa gunanya kamu punya gereja yang begitu banyak, begitu besar? If you lost your family. Hari ini pikir, kepilihannya di kamu refleksikan ini, apa kamu masih percaya inside out atau tidak? Yang lebih lagi kita tahu bahwa di dalam inilah yang asli. Yang di dalam kalau kamu mau tahu orang harus pelan-pelan, gak bisa. Waktu pertama kelihatan dia ketawa, tapi kamu perlu spend waktu. Karena untuk mengenal yang di dalam perlu waktu. Kamu gak bisa judge orang cuman ketemu 5 menit, kamu perlu spend sama dia sehingga aslinya keluar. Sedangkan yang di luar ini banyak palsunya. Bahkan banyak loh di luar suami istri gandengan. Ini kayaknya salah nih. Ini kalau di foto bahaya Bud. Gandengan. Ingat, kita di gereja nih. Yang penting IG kita mesra. Di luar gandengan. Di luar nyembah sama-sama. Tapi di dalam keaslian. Gak ngomong. Gak tidur seranjang. Gak pernah lagi merasakan kasih. Yuk reflect. Banyak orang akhirnya pentingin ini dan kehilangan yang ini. Dan hari ini tema kita. Kamu mau kaya atau kamu mau kehilangan damai sejahtera? Ini di dalam. Kaya belum tentu damai sejahtera. Ingat loh, pastor gak anti dengan ini. Tapi ini harusnya menjadi hasil dari yang ini. Kamu kuat di sini. Kamu benar-benar sungguh-sungguh di sini. Yang ini datang sendiri. Jangan kejar yang bisa datang sendiri. Jangan kejar harta, jangan kejar semuanya. Karena kalau kamu jadi ini, kamu dapat yang ini. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Thank you Douglas, thank you Bugi. 3 hal, Pastor, untuk 3 hal di mana damai sejahtera itu kejar 3 macam orang. Yang pertama, damai sejahtera kejar orang yang benar. Semua bilang orang benar.
Kebenaran itulah magnet buat damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, Yesaya 32:17, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah tenang. Akibat ketentraman untuk selama-lamanya. Wow, ini yang pastor katakan bahwa bukankah itu yang kalian bekerja buat apa? Biar tenang pastor. Biar tentram keluargaku. Untuk selama-lamanya kalau perlu. Enggak cuma sebentar. Tapi banyak orang tidak mau menjadi benar. Apakah ngomonganmu udah benar? Hatimu udah benar? Hidupmu udah benar? Cara kamu bergaul udah benar? Saya percaya orang benar bukan berarti kamu gak pernah salah. Katakan amin. Orang benar artinya kamu gak pernah keseleo. Kamu gak pernah jatuh. Ingat Daud disebut orang yang berkenan di hatiku. Karena dia waktu ditegur, dia punya keinginan jadi benar. Selama kamu masih waktu dengar firman bilang, yes Lord, that's me. Ampuni aku. Tuhan menghargai itu sebagai hati orang benar. Karena banyak orang yang dengar firman di gereja, tapi udah seperti tuli. Makanya Tuhan bilang jangan ada di kemah orang fasik. Karena orang fasik adalah orang yang kelihatannya beribadah, tapi gak jadi orang benar. Berbahagialah orang yang benar, katakan amin. Karena inilah rumusnya, kebenaran akan menciptakan damai sejahtera. Damai sejahtera akan menghasilkan ketenangan. Ketenangan menghasilkan ketentraman. Ini aja rumusnya. Jadi benar, ada damai sejahtera, tenang, dan tentram. Amsal 3 ayat 33, catat aja, nanti baca di rumah ya. Kutuk Tuhan itu dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman, rumahnya, tempat kosnya orang benar diberkatinya. Jadi rumahnya orang benar pasti diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Yuk hari ini jujur. Apa kamu menjadi orang benar? Orang benar itu punya hati yang mau bertobat. Yuk akhir tahun ini. Tuhan ajar aku hidup benar. Aku hidup benar dengan Tuhan. Berdamai kembali dengan Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera itu mengejar orang yang taat. Semua bilang orang taat. Ketaatan adalah magnet buat damai sejahtera. Sekiranya, Yesaya 48, sekiranya engkau memperhatikan. Engkau taat sama perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu seperti sungai yang gak pernah kering. I love this. Gak pernah kering. Gak perlu kamu beli, itu terus mengalir seperti sungai. Gak berhenti di situ. Kalau Tuhan kasih damai sejahtera, aku kasih bonus apa? Dan kebahagiaanmu terus berlimpah. Suami istri, kebahagiaanmu bukan cuma waktu hari pernikahan, waktu honeymoon. Kebahagiaanmu terus bertambah. Seperti gelombang laut itu. Kalau kamu lihat gelombang laut, dia gak pernah berhenti, terus datang. Lihat hari ini kalau kamu gak ada lagi bahagia, hidupmu penuh dengan keringan, gak damai sejahtera. Mungkin kamu gak memperhatikan perintah Tuhan. Gak perhatikan firman. Maka gak ada damai sejahtera, gak ada kebahagiaan. Bahkan Tuhan bilang, oke, kamu pikir udah cukup? No, aku tambahin bonus lagi, ayat 19. Maka anakmu, cucumu, cicitmu, buyutmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Bukankah itu kenapa kita kerja? Supaya anak-anak dapat makan, pastor. Supaya cucuku gak berminta-minta. Tuhan bilang kalau kamu mau nama anakmu tidak dilenyapkan. Jadi orang yang memperhatikan perintah Tuhan. Taat. Maka inilah rumusnya. Kalau kita taat, ketaatan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu membawa kebahagiaan dan keturunan yang diberkati. Yang ketiga, damai sejahtera itu mengejar orang yang bersatu.
Katakan bersatu. Itu loh, hari ini kenapa kita perlu doa puasa. Jangan di rumah, saya tahu capresnya beda-beda. Partai politik beda. Jangan jadikan Indonesia ini pecah. Kita pernah ngalamin kok politik adu domba. Kita pernah ngalamin kok dipecahin sehingga gak bisa merdeka. Ingat Sumpah Pemuda adalah mengingatkan one nation, one language, one Indonesia. Bahkan kata Indonesia ada kata ONE di tengahnya, itu one. Satu. Yuk, sebagai gereja kita puasa. Makanya kenapa mulai gak ada damai sejahtera nih. Mengerikan di YouTube, di mana berita-beritanya, aduh udah kita dengar kehilangan damai sejahtera. Jangan. Di mana kita ada, kita benar-benar mau jadi orang yang membawakan damai sejahtera. Katakan amin. Efesus 4 ayat 3-6. Berusahalah. Semua bilang berusahalah. Jadi namanya kesatuan harus diusahakan. Harus diinvestasikan. Suami istri berani investasi, ngedate. Setahun sekali keluar tinggalin anak, berani investasi. Jangan cuman ke taman mini. Istri bilang taman mini lagi, ada yang lain pak gitu. Berani nyimpen, investasi, bayarin ke Singapura, bayarin kayak ke Bali. 2 malam, persatuan itu perlu diusahakan. Jangan cuma didoakan, tapi diusahakan. Usaha dong, coba dong, sampai mentok dong. Dia orangnya begitu, usahakan. Udahlah biarin, usahakan. Usahakan kesatuan. Jangan kalau udah mau cerai, udah cerai aja. Nah, usahakan. Berusahalah memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua. Allah di atas semua, oleh semua dalam semua. Saya mau berseru ini di kamera ini. Untuk gereja-gereja. To reach everyone requires everyone to be one. Untuk menjamah semua orang, diperlukan semua orang menjadi satu. Bukan hanya require everyone kerja bareng-bareng. Karena iblis pun tahu. Karena Tuhan pun bilang waktu manusia bangun menara Babel. Tuhan bilang kalau manusia bersatu gak ada yang bisa menghalangi. Makanya Tuhan sengaja pecahin bahasa mereka. Gak bersatu. Iblis lihat, oh ini cara yang dahsyat. Dipakai cara itu untuk memecahkan kita. Maka saya ucap syukur. Ucap syukur untuk gereja lagi dipakai Tuhan. Jangan iri. Berkati mereka. Terima kasih untuk Pastor Philip Mantova kemarin saat teduh bersamanya puluhan ribu. Kita harus mengucap syukur untuk gereja lagi bangkit. Jangan marah-marah, jangan saling gosip. Kami kumpul berapa ya, 30 something gembala sidang kemarin di Bali. Itu bisa kita peluk-pelukan, saling mendoakan. Gak ada lagi rasa cemburu, insecure. Saya percaya. Bahkan di Mazmur 133, Tuhan itu perintahkan berkat kalau ada kesatuan. Tuhan perintahkan berkat, bukan cuma kasih berkat. Tuhan perintahkan berkat. Sebab sungguh alangkah baiknya bila engkau dalam kesatuan. Rumusnya, kesatuan membuat damai sejahtera. Damai sejahtera membawa berkat. Berkat membawa kehidupan untuk selama-lamanya. Coba bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Kembali ke the story of Christmas. Karena waktu Tuhan bilang damai sejahtera di bumi. Selain Yesus, ada tokoh Maria. Maria bukan hanya dapat damai sejahtera. Dia mengandung sang damai sejahtera. Di perutnya, di rahimnya, Tuhan kasih benih damai sejahtera. Bahkan waktu dia ada bersama Elizabeth bisa merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita yang ada di perutnya Maria. Saya percaya kalau itu ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Kalau ada kesatuan, itu luar biasa. Orang Indonesia itu suka ngomong, mangan orang mangan asal ngumpul.
Habis itu baru mangan lagi biasanya. Tapi itu penting, kesatuan. Yang penting kita bersatu. Maria, orang benar, katakan orang benar. Dia disebut the Holy Virgin, perawan suci, karena dia hidupnya benar. Dia menjaga kekudusan yang gak pernah jatuh dalam hubungan seks, gak pernah melanggar firman Tuhan, sampai Tuhan kasih benih itu. Hari-hari ini, yuk hidupnya benar, hidup kudus. Kembali jadi kudus. Kita gak bisa jagain anak-anak kita di orang benar, artinya oke, hati-hati ya, gua kasih TV, gua akan, yang penting mereka harus benar dari dalam, taat dari dalam. Bukan hanya taat di luar, bukan hanya taat waktu kita ada, bukan hanya taat waktu ada polisi, tapi taat yang dari dalam. That's why kita akan ciptakan anak-anak yang orang tua di sini akan aman. Mereka akan kerja di mana aja, di marketplace, kerja di lingkungan apa aja. Karena kami telah ajarkan internal, taat dari dalam. Jadi orang benar dari dalam. Orang yang bersatu dari dalam. Maria, waktu dia gak ngerti dia bilang, inilah akulah hambamu, jadilah padaku sesuai dengan kehendak. Hari ini, kamu gak ngerti mungkin tahun 2023 kayak apa. Bisa kau berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku sesuai kehendak. Jadi orang taat. Yuk berikan tepuk tangan buat. Be it unto me according to your word. According to your promises, and I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Sama-sama GC, angkat tangan. Be it unto me according to your word. According to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Maria orang yang bersatu. Dia memilih gak cerai dengan Yusuf. Story of Christmas adalah Yusuf dan Maria yang pertahankan pernikahan sampai dia melahirkan damai sejahtera. Maria orang yang benar, orang yang taat, orang yang bersatu. Jadilah seperti Maria yang boleh melahirkan damai sejahtera. Pastor ingin kutip ayat ini melepaskan kepada kalian. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu Yesus katakan kepada kita. Supaya kita beroleh damai sejahtera dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hati kita. Yesus telah mengalahkan dunia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Bahkan di bilangan 6, 24-26, ini angkat tangannya dua-duanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Siap, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Come on, berikan tepuk tangan. Come on. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Come upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Ini bait yang terakhir, Pastor berdua ingin minta maaf buat jemaat, buat pengerja tempat ini. Kalau ada perbuatan pastor sama 2023 yang membuat kalian kehilangan damai sejahtera. Kalau pastor pernah di bawah, lagi mau ke parkir, ketemu
Gak senyum sama kalian, dan kalian mulai kecut dan bilang, ini pastornya kayak apa sih? Kau minta maaf sungguh-sungguh. Ada beberapa pekerja di sini yang mungkin pernah saya marahin, yang mungkin pernah rasanya, ini bosi banget sih pastornya. Bro, sis, aku minta maaf sungguh-sungguh. Bisa gak kalian maafin pastor berdua? We are not perfect. Banyak hal yang seringkali buat kami berdua, itu seperti iblis ingin curi damai sejahtera. Kita gak mau jadi orang yang fake yang bilang, Le, senyum dong, malu dong, ayo dong, kelihatan beriman dong, kelihatan kita. Wah, kalau kita lagi lemah, kita akan bilang lemah. Tanya Doni, saya paling suka nangis depan dia. Dia yang buat saya nangis. Enggak, just kidding. Love you bro, thank you. Karena saya percaya kita perlu teman. Kita perlu satu dengan yang lain. So pastor berdua minta maaf kalau somehow gereja ini gak jadi damai sejahtera buat kita. So bisakah hari ini kita bisa menerima, mengamun itu dengan yang lain. I encourage you untuk pulang, ambil lagi damai sejahtera itu. Karena saya ingin berdoa buat kalian. Yuk tutup mata. Oh, ada di sini yang sedang dealing dengan damai sejahtera. Kamu kehilangan damai itu. Kamu dapat kekayaan, kamu kehilangan. Kalau ada di sini, satu orang pun saya akan doakan. Kalau ada yang alami kehilangan damai sejahtera, ingin kembali damai sejahteranya. Dalam perhitungan ketiga, bolehkah angkat tangan? 1, 2, 3. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, aku lihat begitu banyak tangan yang terangkat. Tuhan, sembuhkan mereka. Wah, yuk semua berdoa, yuk semua berdoa. Semua berdoa. Ya, kalau para pastor lihat di kiri kanan dekatnya, taruh tangan di atas mereka. Para hamba Tuhan taruh tangan di atas mereka. Yuk saling mendoakan, saling mendoakan. Aku berkatakan damai sejahtera. Aku berkatakan damai sejahtera. Keluargamu bisa pulih, nak. Hubunganmu bisa pulih lagi. Bisnismu akan tenang. Tuhan tidak akan angkat badainya. Tuhan gak angkat musuhnya. Tapi dia janji dia ada di dalam engkau. Di dalam perahumu. Badai datang tapi sang shalom itu ada bersama. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Angkat kedua tanganmu. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Ayo semua katakan shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ya. Turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, I hope this bless you.